lagi gitu, cuman hanya memang perlu menyamakan kembali chemistry-nya gitu, karena kan mungkin gelombangnya nggak cocok kemarin kan, jadi harus cocok dulu gitu. Baru ya saya minta saudara Basari bisa memfasilitasi karena ini Tirta Jaya ini kan satu kelurahan yang dia di lintasan pusat kota. Jadi waktu saya di Dewan yang namanya pusat kota itu mulai dari Lingkaruni sampai Kalimulia. Jadinya Boulevard itu menjadi jalan utama, Kartini jalan utama, Margonda itu kan karena dia dihukumkan melalui perda, dia adalah jalan kota. Nah kita Kalimulia, Tirta Jaya itu kota daerah yang strategis ke depan ya, ke depan. Nah jadi kita nggak boleh lagi ada pola pikir bahwa kita bisa mundur lagi ke belakang, nggak bisa. Karena depo ini nggak ada lagi belakangnya, semua ada depan. Jadi kita berpikir Kalimulia, Jatimulia berkembang ke depan, kami warganya harus berkembang, kan harus begitu prinsipnya. Nggak boleh kita punya mentalitas kita mundur ke belakang, karena nggak ada lagi ruang. Nah, pertanyaan saya, jika GDC ini berkembang pesat dan hampir sebagian, kalau menurut set plan awal, semua jalan yang di Boulevard itu adalah pusat jasa perdagangan dan perkantoran. Jadi termasuk menyalin set plan juga, dia bangun rumah kecil-kecil yang di ujung itu sebenarnya, karena set plannya bukan rumah itu. Saya masih hafal waktu saya di Dewan. Sepanjang jalan itu adalah pusat jasa perdagangan perkantoran. Nah, karena dia mungkin yang lebih cepat jual rumah kayak jual kacang gitu kan. Jadi nah rumah kecil-kecil jadi dapat uang, jadi modal mulai sekarang luku. Tapi prinsipilnya adalah kita tahu Margonda sudah nggak bisa lagi menampung ruang kota. Maka ruang kota kita tarik ke kampung kita. Nah, saya ingat waktu itu ketika mertua saya nawarin bangun rumah. Mau dibangunin di mana? Di Jati-Jajar atau di Raden Saleh atau di Solo? Katanya tinggal sekarang mobilnya. Saya bilang biarin rawa-rawa dikit, gak apa-apa, saya di sini Pak. Ya udah kalau mau di sini Bapak bangunin di sini. Karena apa? Karena saya tahu Pak. Dulu yang koordinator pansus tata ruangnya saya. Jadi saya tahu persis bahwa kota yang paling ke depan yang berkembang kita. Jadi kalau untuk kecamatan itu Bojongsari ya, Bojongsari itu juga bisa berkembang. Untuk pemekaran yang baru adalah Tapos bisa berkembang. Itu daerah-daerah yang bisa berkembang karena secara geografis dia sangat strategis. Nah, bicara pusat kota yaitu setelah Margonda ya kita gitu. Ya, jadi bicara GDC itu pernah sekali dia mau nutup jalan Pak. Jadi GDC itu pernah mau dibikinin pagar pakai besi Pak yang ada roda. Ya saya yang protes karena saya tahu persis bahwa memang jembatan sudah diserahkan ke pemerintah, jalan yang boulevard belum. Tapi keperuntukan jalan boulevard itu adalah publik Pak. Jadi itu jalan publik. Dia nggak boleh kayak pesona kayangan, ditutup di pagar, dibuka jam itu nggak boleh. Pada posisi Depok, Bekasi adalah daerah yang paling depan dengan DKI Jakarta, tapi bagi Gedung Sate dia belakang, karena depannya Gedung Sate itu ya Bandung dan sekitarnya. Jadi Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk dengan Jawa Banten dan DKI itu saya kira pinggir. Apa buktinya? Di Keranggan dan Depok ini saya perhatikan setelah saya turun, nggak kurang dari 11.000 orang tua yang nyekolahin anaknya ke Jakarta. Artinya apa? Kita kekurangan 11.000 bangku Pak. Warga Depok kekurangan 11.000 bangku sekolah. Jadi dia sekolah ke daerah lain. Saya tanya, Pak kenapa? Loh Pak Asbullah, saya ke Depok harus 2 kecamatan saya lampauin. 20.000 belum tentu tembus bocah sekolah. Saya kesini cuma nyebrang doang udah nyampe. Itu sekolahnya untuk Pak Asbullah. Tapi kan beda, kita kan Jawa Barat ya. Kita sendiri juga nggak punya fasilitas di kampung ini sekolah. Jadi ada 11.000 Pak warga kita yang setiap tahun sekolah ke Jakarta. Nggak ada bangku 11.000 itu. Nah saya kepengen dalam hati kecil saya, bisa nggak sih di daerah perbatasan itu kita bangun sekolah yang representatif sehingga mereka juga terlayani dalam sisi pendidikan. Jalan-jalan kita bangun yang bagus sehingga tumbuh perekonomian, nilai tanah mahal gitu. Terus kita juga bangun sarana kesehatan. Kalau bikin puskesmas saya akan tanggung, bikin 2 lantai sekaligus. Lantai pertama buat kelainan kesehatan, lantai kedua buat rawat inap. Mau dia kecelakaan kayak mau dia pecah ketuban 4 apa istilahnya itu melahirin,
Ya dia nggak usah di rumah, dirawat inap dengan dokter siaga 24 jam. Kan dibayar oleh negara. Ambulans standby 1 unit di Puskesmas itu 24 jam. Ya kalau enggak ya ambulan PAN yang siap 24 jam. Yang saya ngomongkan ke masyarakat, Pak. Itu kan sama, saya juga kan memperjuangkan itu juga kan kadang orang jelas, orang marah. Dia ada resiko. Ya. Tapi setelah lulus anggaran 2007, 2008, 2009 sebelum saya pensiun saya tanya, Pak Wali, coba dicek. Kita mau berani tos-tosan tingkat kelulusan madrasah, coba diukur. 100%. Jadi kalau kita bantu mebeler, bantu gurunya cuma 200.000 setahun, bantu lokal, dia belajar lebih baik, tingkat kelulusannya lebih bagus. Kan dia punya bangga dong dibuat di kelulusan prestasi Kota Depok dalam buku 17 Agustus dia bacain kelulusan. Tapi kalau nggak dibuat dengan fondasi programnya nggak mungkin hasilnya begitu kan. Awalnya sih banyak yang menentang, tapi belakangan dia tahu, sadar bahwa memang ya nggak diharamkan lagi kok pemerintah sekarang membantu sekolah swasta madrasah kan. Orang namanya orang guru ngajar di SMA negeri sama swasta sama kok, masa haknya beda gitu kan.